Halo semuanya, perkenalkan kembali lagi bersama saya Annabel Gini dari kelas MRL 2B dengan NIM 206448. Di video UAS pemetaan ketiga ini, saya akan membuat peta COVID dan wisata di Kabupaten Purwakarta. Jadi yang pertama-tama kita lakukan itu adalah kita membuat dulu katalog nih. Kita langsung aja ya mulai. Ini kan sebelumnya kita udah digitasi di video-video sebelumnya. Nah, ini tadi di sabar. Ini kayaknya. Bukan. Nah, kemarin saya taruh di sini ke SHP. Nah, sekarang mau buat si titik COVID-nya. Jadi kita buat dulu di sini new, terus kita ke shape file. Kita buat di shape filenya itu titik COVID. Titik COVID. Ininya poin aja, terus kita edit dulu ininya kayak biasa. UTM 1984 soft term dan ininya 48. Oke. Nah, ini titik COVID-nya udah jadi. Nih. Udah jadi. Sekarang tinggal kita kita mau bikin ininya ya, titiknya. Jadi kita ke editor, start editing, mau membuat titik COVID. Oke. Kita buka dulu si create feature-nya di sini, titik COVID. Kita buat poin. Nah, kita buat poinnya di ini ya, di titik kecamatan yang udah di merah-merahin. Langsung aja. Kalau udah semuanya dititikin, kita bisa stop editing. Kita yes. Bisa X dulu. Nah, ini kan udah dititik-titikin. Ini kita bisa ubah dulu titiknya. Bisa pakai ini, kita rubah jadi warna apa ya? Warna kuning aja biar jelas. Nah, kan kelihatan. Kita boleh ke titik COVID di sini. Lalu kita open attribute tables. Nah, di sini kan udah ada nih poin-poinnya. Kita ke table option, terus kita add field. Nah, add field-nya di sini pas di titik COVID, saya cek di websitenya covid.covid19.purwakarta.id. Di situ mereka ada 4 poin, yaitu kontak erat, suspek, konfirmasi, dan yang meninggal. Jadi kita langsung buat aja di sini konfirmasi yang kontak erat. Oke, kontak erat. Terus kita masukin lagi add field. Dimasuk-masukin datanya di sini. Nih udah dimasukin beserta nama kecamatan dan data yang tadi saya masukkan. Kita udah di save edits ini tadi biar mempercepat waktu. Nah, untuk menunjukkan datanya di dalam peta di sini, kita langsung aja ke titik COVID, kita klik kanan, kita ke properties.
Nah, di properties ini kita langsung ke simbology, terus kita ke charts, pilih yang charts. Nah, di sini ada charts pie, bar, atau kolom, ada stack. Nah, kalau aku di sini mau pilih yang pie aja. Nah, di sini kita masukin yang kontak erat, suspek, konfirmasi, dan meninggal. Pas ya di sini 4. Nah, warnanya boleh dipilih, tapi ini manual aja. Yang kontak erat warna hijau, yang suspeknya warna merah kali ya, suspek gitu. Ini hijaunya kurang ngejreng, tapi ini terserah sih mau kayak gimana. Yang konfirmasi kita kasih warna kuning karena dia memberanikan diri mengkonfirmasi, dan yang meninggal kita kasih warna putih kali ya. Oke. Jangan putih, meninggal ya putih. Oke. Nah, ini udah, tinggal kita klik oke. Nah, ini dia udah jadi. Di sini tuh udah kelihatan muncul ya. Ini mungkin agak bingung di Kecamatan Manis sama Sukasari. Tadi di datanya saya melihat bahwa mereka itu yang terkena 0, semuanya 0, dari kontak erat, suspek, konfirmasi, meninggal, Sukasari, dan Manis ini dia jalur hijau gitu. Mereka nggak ada kasus sama sekali, jadi mereka 0. Tapi kita bisa lihat di sini sebagian besar dari datanya banyak banget yang terkena kontak eratnya tuh sampai hijaunya tuh full gini, hampir full nih. Bahkan yang suspeknya juga lumayan banyak, tapi nggak ada yang meninggal. Jadi ini datanya yang saya dapatkan. Nah, sekarang saya juga mau langsung mewarnai lahannya sesuai dengan tingkat persebaran COVID-nya. Jadi tadi di sini saya udah bikin zonasi warnanya. Nah, saya menggunakan data dari PPID. Tadi saya menggunakan data dari PPID Kabupaten Purwakarta mengenai zona persebaran COVID-nya. Terakhir diupdate itu tanggal 20 November 2020. Maka saya mengambil data dari situ saja untuk persebaran zonasinya. Jadi di datanya bisa dilihat di sini ada warna merah dan warna orange. Yang warna merah itu selain Kiara Pedes sama Sukasari. Jadi ini udah saya stop editing. Kita tinggal masukin aja ke properties. Lalu kita ke simbology, terus kita ke zonasi. Kita add values-nya. Nah, ini merah dan orange. Kita ganti aja di sini warna merah. Di sini warna orange. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, ini udah jadi. Maaf. Ini udah jadi. Ini tuh di sini tuh merah juga deh kalau nggak salah. Sebentar, saya ini dulu. Nah, kayak gini, kayak gambar dari data PPID-nya Kabupaten Purwakarta tanggal 20 November 2020. Mirip banget kayak gini. Ini yang diupdate pas 20 November ya. Kalau yang sekarang saya nggak menemukan datanya, tapi kurang lebih kayak gini. Yang orange itu yang kasusnya belum terlalu parah, tapi yang ini
udah yang merah-merah ini tuh udah parah banget gitu. Udah terkena kontak erat yang cukup padat gitu. Sedangkan kalau yang orange ini tuh masih belum terlalu padat gitu. Ini update data tanggal 20 November 2020 di Kabupaten Purwakarta. Nah, setelah kita membuat titik COVID nih, data COVID-nya udah muncul di sini, terus donasinya juga udah. Nah, sekarang kita tinggal buat titik destinasi wisatanya. Nah, di sini saya akan memasukkan 9 titik destinasi wisata di kecamatan di Kabupaten Purwakarta ini. Ada 9 destinasi terkenal yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Jadi kita mulai aja. Nah, pertama-tama kita ini dulu ya. Mungkin ini titiknya kita ganti warnanya jadi warna kuning dulu biar kelihatan. Nah, ini kan udah dibentuk zonasi wilayah COVID-nya. Sekarang kita akan buat destinasi wisatanya dengan cara kita buka dulu katalog, kita klik nih di administrasi, klik kanan, kita klik new shapefile. Nah, kita di sini klik tulis titik destinasi. Oke, kita poin, ini edit dulu kayak biasa, langsung edit, start editing, kita ke titik destinasi. Oke. Nah, lalu ke Bungur Sari. Nih, Bungur Sari kita tandain. Habis Bungur Sari, Purwakarta. Ya ampun, ini typo nih, harusnya ini Purwakarta. Maaf. Ini Purwakarta. Campaka. Mana Campaka? Nih. Tadi mana ya? Ini Campaka. Jatiluhur. Dan terakhir Cibatu. Mana Cibatu? Nih dia Cibatu. Sebelah Campaka. Nah, kalau udah kita save edit, stop editing. Nah, kalau udah, sekarang kita ke titik destinasi, kita open attribute table, kita bikin si add fields-nya. Nah, add fields-nya ini wisata. Text. Nah, kita mulai aja. Start editing. Kita stop editing. Yes. Nah, kalau udah tinggal kita bikin aja di sini bentuknya apa ya? Oh, jangan. Bentuknya bebas aja sih. Star aja deh. Warna ini. Warna ungu. Oke. Nah, ini udah titik-titiknya udah dibintangin. Sekarang tinggal kita klik kanan. Properties. Terus kita ke label. Ke wisata. Ininya 11. Terus kita klik OK.
Ini ada yang salah. Oh ini lupa. Nah ini kan udah ada nih si tulisannya. Sekarang tinggal kita taruh gambarnya deh. Nih. Karena udah ada tulisannya, kita bisa langsung taruh gambarnya. Jadi taruh gambarnya, kita klik insert, terus kita klik picture, kita cari tadi taruh di mana. Nah ini open, ini kita taruh di ini, misalnya tanjakan Cina untuk open. Ini dikecilin. Nih. Kita taruhnya agak di sini ya. Terus kita bikin line, kita buat terus kita tambahkan line. Ini kita edit dulu biar kelihatan jelas. Kok terus kita lakuin aja ini ke seluruh destinasi. Ini saya percepat ya. Jadi udah ada 9 destinasi yang udah saya taruh di petanya. Ini kalau mau lihat lagi titik COVID-nya, nih tuh. Titik COVID-nya kayak gini. Oke.
Baiklah, ini dia hasilnya. Hasil dari peta persebaran COVID. Sekian UAS pemetaan ketiga saya. Saya Nabila Gini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.